Senang lagi berjumpa dengan kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Kita akan memasuki pembelajaran keempat. Tujuan dari pembelajaran kita, dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan asal daerah, beberapa identitas budaya secara peduli. Dengan mengamati peta, siswa dapat menyebutkan nama bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia secara percaya diri. Dengan membaca, siswa mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat secara tanggung jawab. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara disiplin. Dan dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, mari kita nyanyi bersama. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani, maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Iya, anak-anak. Nah, setelah kita nyanyikan lagu itu, ya, coba kita lihat isi dari lagu tersebut ya. Lagu tersebut menggambarkan nenek moyang kita yang merupakan seorang pelaut hebat. Mereka gemar mengarung luas samudra ya. Mereka tidak takut dengan ombak dan badai yang mereka hadapi. Itu menggambarkan kehebatan nenek moyang kita. Anak-anak, sekarang coba kalian buka buku tema 1 halaman 159. Kemudian bacalah bacaan yang berjudul mendapat pengetahuan baru tentang kapal pinisi ya. Apa itu kapal pinisi? Kapal layar kebanggaan masyarakat dan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Kapal pinisi adalah kapal yang istimewa, anak-anak. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Anak-anak, seluruh bagian kapalnya itu terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara dunia. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Anak-anak, ada 2 jenis kapal pinisi. Yang pertama, lamba atau lambo. Merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel. Sedangkan yang kedua adalah palari. Merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Anak-anak, kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Sekarang ini, pinisi berfungsi sebagai kapal barang, itu sudah berubah menjadi kapal pesiar. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan juga peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SOSARS, yaitu gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Anak-anak, setelah kalian mengenal tentang kapal pinisi, sekarang kita buka halaman 161, lalu bacalah bacaan ini. Judulnya pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat.
Anak-anak, ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Anak-anak, suku-suku bangsa di Indonesia itu diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Yang kedua, keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, yaitu Australia dan Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat dan Indonesia atau Melayu, dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Yang ketiga, keragaman religi. Anak-anak, kalian telah tahu bahwa Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Lalu berikutnya adalah keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Dampak dari segi kebudayaan. Nah, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, anak-anak ya, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Seperti dalam bidang musik, masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar seperti hip hop, jazz, R&B daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang kromong. Tidak hanya pada lagu, budaya lain seperti tari-tarian dan bahasa pun mulai luntur. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas dapat membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup. Semacam pusat gaya yang perlu ditiru, terutama oleh anak muda. Padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India, dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat, yaitu jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat, ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya dalam satu pulau. Anak-anak, sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar, dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil, dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis.
Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Karena menggunakan moda transportasi kapal dirasa masih lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan pesawat, sehingga masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal untuk bepergian ke luar pulau. Nah, anak-anak mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya. Sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain. Nah, sedangkan dampak positifnya yaitu bagi perkembangan alat transportasi adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang kapal pinisi dan pengaruh keadaan geografis Indonesia bagi masyarakat di Indonesia, sekarang coba mari kita berlatih. Kalian coba tuliskan nama-nama bandara udara di setiap provinsi yang ada, kemudian juga nama pelabuhan-pelabuhan yang kalian ketahui. Kalau kalian merasa kesulitan, boleh tanya pada gurumu atau orang tuamu. Nah, anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa dan terima kasih.